Halo, perkenalkan saya Cindy Intakristi 2018-23-01-03 mata kuliah Retorika dan Public Speaking A. Baik, di sini saya akan jelaskan apa sih pentingnya retorika dan public speaking. Retorika sendiri itu adalah sebuah seni dalam berbicara atau ilmu dalam berbicara. Jadi, kita berbicara seperti apapun atau model bahasa yang gimana pun itu merupakan seni kita dalam berbicara. Seperti kita berbicara dengan yang lebih tua atau lebih muda, itu merupakan sebuah seni. Bagaimana sih kita bisa mengungkapkan isi dari apa yang sedang kita pikirkan untuk disampaikan. Nah, di sini retorika dan public speaking sangat penting untuk kita bisa pelajari bahwa ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi penting sekali untuk kita bisa belajar retorika dan public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pastikan kita atau kamu berpenampilan menarik atau sudah memiliki persiapan yang sangat matang di hari-hari sebelumnya kita menampilkan apa yang seharusnya kita tampilkan di depan publik. Seperti atau ibaratkan kita mau bertemu dengan gebetan kita. Sudah pasti kita bersiap-siap dan mengecek penampilan kita apakah keadaan kita itu baik atau tidak. Penampilan kita itu sudah oke atau tidak untuk bertemu dengan gebetan kita. Nah, kedua, pastikan kita sudah mempelajari atau sudah mempersiapkan diri kita. Kita ngomong di depan kamera atau berbicara di depan kaca atau di depan laptop atau di depan misalnya keluarga yang lagi ngumpul. Nah, itu bisa dipraktekkan supaya kita memiliki persiapan yang matang. Selanjutnya itu adalah ucapkan atau olah bicara. Olah kita berbicara sebelum kita menaiki panggung, seperti mempelajari a i u e o atau melatih bibir supaya tidak kaku nanti ketika kita menyampaikan misalnya presentasi atau berbicara di depan publik seperti pidato, MC atau sebagainya. Nah, usahakan kita bisa menampilkan yang terbaik di depan panggung atau di depan audiens kita. Jika kita tidak berani menatap mata audiens kita bisa menatap jidat atau gimana ya? Jadi kita tuh diusahakan untuk bisa berbicara menatap orang yang kita sampaikan apa materi kita atau apa yang seharusnya kita sampaikan gitu. Misalnya begini, saya Cindy Intakristi, saya menatap kamera di sini gitu. Demikian juga ketika saya presentasi atau berbicara di depan publik atau di depan orang banyak, saya harus menatap audiens saya dengan face saya atau muka saya itu dengan gambar tersenyum. Misalnya saya menyebutkan yang terhormat dosen public relation Heru Prasetya. Nah, saya harus memandang mukanya, memandang Pak Heru ini, harus melihat bahwa saya mengucapkan salam ini untuk beliau gitu. Terkadang yang kita sapa itu pasti akan merespon dengan menunduk atau dengan memberi senyum. Nah, itu adalah salah satu trik jika kita tidak berani menatap mata audiens tersebut, kita bisa menatap jidat, tapi kita harus menatap salah satu dari wajah seorang audiens kita. Walaupun audiens kita banyak, kita juga harus sesekali, misalnya kita punya teks, kita harus sesekali menatap audiens kita. Jadi tidak hanya terpaku pada apa yang sedang kita persiapkan. Misalnya kalau kita MC, kita memiliki kertas yang sebagai contoh atau bahan pegangan kita untuk acara selanjutnya apa, demikian. Nah, otomatis kita harus mempersiapkan diri kita matang-matang. Nah, itu tadi yang namanya bahwa tatapan ke audiens itu sangat penting agar tidak terlihat garing nantinya. Nah, itu tadi adalah tips dari bagaimana cara mengatasi nervous, grogi atau demam panggung pada saat di depan orang banyak maupun pada saat presentasi ataupun sedang membawa acara ataupun sedang menyampaikan pidato atau informasi. Selanjutnya, selanjutnya itu ada cara mengatasi demam panggung. Gimana sih cara mengatasi demam panggung, nervous ataupun grogi? Nervous ini pasti ada, rasa malu itu pasti ada saat kita manggung. Tapi jangan pedulikan
rasa malu itu. Rasa malu itu biarkan saja dia mengalir. Nanti akan pelan-pelan rasa malu itu hilang gitu. Selanjutnya itu pastikan kita memiliki penampilan yang baik di depan publik, agar kita tidak malu nanti pas kita di depan, misalnya ada audiens nih yang kayak ketawa ketiwi, entah itu dia membicarakan penampilan kita atau tidak. Nah, maka sebelum ada yang ketawa ketiwi saat kita menyampaikan segala sesuatu di depan audiens, perhatikan dulu penampilan kita. Yang kedua, cara mengatasinya adalah sebelum kita menaiki panggung atau presentasi, kita harus memahami dulu apa sih tujuan dari kegiatan kita, apa sih tujuan dari presentasi kita. Materinya kita harus terlebih dahulu paham agar tidak terlihat garing dan agar tidak terlihat bahwa kita tidak tahu kegiatan ini tuh apa gitu. Selanjutnya, cara mengatasinya adalah pastikan kita datang tepat waktu dan tidak terburu-buru. Seringkali yang membuat kita nervous ataupun demam panggung itu kita sering merasa kita tuh keburu-buru gitu, kayak terkejar waktu, padahal itu sebenarnya tidak terkejar waktu. Cuman kita saja yang tidak bisa memanage waktu kita agar bisa berjalan dengan baik saat kita presentasi ataupun berada di depan audiens yang sangat banyak sekali. Yang ketiga, yang selanjutnya pastikan kita tidur dengan cukup agar keesokan harinya kita bisa menampilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang fresh gitu. Jadi bisa kelihatan dari mimik wajah kita itu kayak, wah ini orangnya kayaknya dia tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dia bisa menikmati kegiatannya, bahwa dia paham dengan segala materi yang ada gitu. Nah, pastikan tadi tuh kita memiliki waktu istirahat yang cukup dan tidak terlalu tergopoh-gopoh. Itu dari saya.